Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kelak di akhirat, di yaumil kiamah, urusan sholat ini menjadi titik tolak dari segala macam urusan, dari segala macam perhitungan amalia kita, maka ternyata sejak di dunia ini pun urusan sholat ini adalah menjadi urusan pertama dan utama yang akan menjadi hulu dari semua terpecahkannya persoalan-persoalan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Rugi rasanya sekiranya kita nanti pulang atau keluar dari masjid ini, iman dan ketakwaan kita tidak terasa semakin menggebu, tidak terasa bertambah, dan juga tampak tiada arti rasanya kalau selepas dari sholat Jumat ini nanti, setelah mendengarkan khutbah Jumat, setelah berkontemplasi di dalam sholat, kita keluar dari masjid, tidak kunjung ada gambaran atas solusi-solusi di berbagai persoalan di dalam hidup kita. Di antara kita bisa jadi hari ini ada saudara kita, saudara dekat maupun saudara jauh yang mungkin sakit, ada yang mungkin punya problem, dan itu langsung mengena ke pikiran kita. Dan kita berharap setelah kita sholat Jumat ini nanti mendapatkan semacam ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran secercah cahaya adanya solusi atas permasalahan-permasalahan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sanak kerabat kita. Maka yang perlu kita muhasabah adalah bahwasanya setiap permasalahan, setiap problem, apakah kita merasa mengalami penurunan keimanan, futur, dan sebagainya, perjalanan hidup kita terasa semakin sulit, ekonomi maupun tata hubungan sosial kita semakin terasa ada hambatan,
kita selayaknya kembali berpulang mencari akar permasalahan itu semua, sehingga kita mendapatkan jalan, mendapatkan jalan yang terbuka untuk mengurai segala macam persoalan itu, baik yang mengena pada diri kita sendiri maupun keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana di yaumil qiyamah kelak, salat adalah merupakan satu amalan pertama dan utama yang akan dipertimbangkan, yang akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya awala ma yuhasabu bihi abdi al yaumal qiyamat as-salatuhu. Perkara yang dihisab pertama, yang diperhitungkan pertama bagi setiap hamba adalah salatnya. Maka dari sini kita bisa tarik satu benang merah. Ketika kelak di akhirat, di yaumil qiyamah, urusan sholat ini menjadi titik tolak dari segala macam urusan, dari segala macam perhitungan amaliah kita selagi masih di dunia, maka ternyata sejak di dunia ini pun urusan sholat ini adalah menjadi urusan pertama dan utama yang akan menjadi hulu dari semua terpecahkannya persoalan-persoalan hidup kita. Maka tidak bisa kita pungkiri, bagi seorang mukmin yang visioner, bagi seorang mukmin yang akhirat oriented, akan menjadikan sholat ini sebagai titik tolak dari segala macam penyelesaian persoalan hidup kita. Sepertinya tidak ada kaitan antara sholat kita dengan kelancaran urusan pekerjaan kita di kantor, antara sholat kita dengan kenakalan anak-anak kita, antara sholat kita dengan kelancaran ekonomi kita. Sepertinya mustahil ada benang merah, tetapi sesungguhnya ini menjadi titik tolak dari semua urusan kita. Ketika hidup kita terasa semakin atau mulai tidak beres, maka yang perlu kita bermuhasabah pertama, kita tilik sholat kita. Adakah kita sudah mulai mempersulit sholat itu untuk kita tunaikan? Ketika kita mendapati kesulitan di luar maupun di dalam rumah tangga, terhambatnya sudah nikah lama, tidak punya anak, kita perlu kembali kepada persoalan yang paling mendasar. Bagaimana pola hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ejawantah utamanya adalah di dalam sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita manusia dan bangsa jin kecuali untuk beribadah, untuk menghamba. Sedangkan penghambaan, peribadatan itu bertitik pada suatu doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Sedangkan doa yang paling paripurna, yang paling lengkap, yang paling utuh adalah di dalam sholat. Bahkan implementasi penghambaan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah juga di dalam sholat. Maka ketika seseorang sudah menyatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan menyatakan atau mempersaksikan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka tugas pertamanya adalah sholat. Syahadat menempati rukun Islam yang pertama, kemudian perwujudan dari bersyahadat itu adalah sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil satu cakrawala pandang di masa lampau, di mana bapak tauhid kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika hendak meninggalkan anak dan istrinya di suatu tempat
yang dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi prioritas di dalam pikiran beliau bukanlah terutama apakah kalau anak istri saya tinggal nanti akan mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi. Apakah kalau anak-anak saya tinggal nanti di sini dengan anak dan istri saya tinggal di sini, sementara jauh utara, jauh selatan, di tengah padang pasir yang gersang. Pikiran beliau adalah bagaimana anak ini nanti, keluarga ini nanti bisa menjadi orang yang liyuqimus sholat, yang mendirikan sholat. Maka masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah pertumbuh kembangan anak, masalah kebahagiaan istri, masalah kelanggengan keluarga, semuanya ditumpukan pada urusan sholat. Sebagaimana ketika hendak meninggalkan anak dan istrinya ini, Nabiullah Ibrahim sedemikian memasrahkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah hamba sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang figur yang bisa menjadi contoh bagaimana kekehnya, komitmennya di dalam mendirikan sholat, contoh bagi anak dan keluarga. Kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah, bahwa sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa. Urusan pertama ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di rumah, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya ini bukan dalam rangka hendak merantau mencari nafkah, hendak dalam rangka mutasi kerja, hendak dalam rangka bagaimana di sana nanti mengumpulkan harta untuk dibawa pulang. Semuanya dipasrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertitik tolak pada urusan sholat. Yang kedua, bahwasanya yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istri keluarganya dengan modal utama peneguhan mendirikan sholat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yakin dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan sedemikian ngopeni, menata hidup, menjamin, melindungi kehidupan hamba itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabiullah Ibrahim hendak meninggalkan keluarga, anak semata wayangnya dan istri, ditinggalkan, diberi satu tempat tinggal, satu rumah. Dan rumah ini, kalau kita, versi kita sekarang, kalau kita hendak meninggalkan anak istri merantau, pastinya yang kita pikirkan bagaimana meninggalkan rumah yang dekat dengan pusat keramaian, dekat dengan pintu tol, dekat dengan tidak jauh dari mall misalkan, dari pasar, dari sekolah. Ini sebagai fasilitas kebutuhan kita. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak demikian. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap memfokuskan pada bagaimana kalau anak istri nanti ditinggal, dia masih bisa dengan leluasa mendirikan sholat. Rabbi ini askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku, aku tinggalkan anak dan istriku di suatu tempat ghairi bisara'in, yang tempat itu merupakan satu lembah yang tidak ada tetumbuhan, gersang. Kalau yang sudah pernah umroh maupun haji, kita tahu di sekitar Safa dan Marwah itu dulunya padang yang sedemikian kering kerontang, bahkan sumber air pun tidak ada. Inda baitika, di dekat rumahmu ya Allah. Orientasinya adalah meninggalkan keluarga, memilihkan tempat tinggal ini adalah di dekat tempat, kalau sekarang ya di dekat masjid lah, di dekat tempat ibadah. Agar apa? Agar di dekat rumah Allah yang mulia. Agar apa? Liyuqimus sholat,
agar mereka mudah, agar mereka terjaga di dalam menunaikan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita di dalam memilih tempat tinggal bukan terutama yang dekat dengan fasilitas-fasilitas umum yang bisa memudahkan urusan-urusan duniawi kita, tetapi kita pindah ke Situbondo misalkan mau cari tempat kontrakan, atau bahkan pingin hidup di Situbondo, beli tanah, membangun rumah. Orientasi kita sebagai seorang yang visioner, yang akhirat oriented, maka yang dipilih seperti halnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menempatkan anak istri kita di dekat tempat-tempat pusat ibadah, yakni sholat, masjid, musola, yang memungkinkan akidah kita, yang memungkinkan ibadah kita akan mudah terfasilitasi, terjaga, bahkan semakin tumbuh subur. Mudah-mudahan kita tersadarkan atau kita terbangkitkan memori nurani kita bahwasanya kita yang ada di sini adalah para ayah atau para calon ayah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Di samping kita diminta untuk menyelamatkan diri dari api neraka, beban di atas pundak kita adalah anak istri dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, kekuatan kepada kita, membimbing langkah-langkah kita sehingga kita bisa berada dalam peran itu, dalam amanah itu, sebagai seorang yang menanggung jawab kesejahteraan zahir wal batin, dunia hatal akhirat bagi keluarga termasuk anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat jamaah Jumat Masjid Kantor Pajak Pratama Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang kita urai di khutbah yang pertama, kita bisa mengerucutkan satu langkah-langkah konkret di mana kita agar senantiasa mendapatkan simpul utama dan pertama terbukanya setiap problem hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari setiap problem karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita wala nabluwanakum, kepada kita senantiasa diberikan ujian guna kita untuk memecahkan ujian atau problem-problem itu. Maunya Allah adalah hatta ta'lamal mujahidina minkum wassabirin. Maunya Allah adalah dengan kita diberi ujian-ujian itu, kita bisa keluar dari ujian dengan format dalam posisi kita tampil atau membuktikan diri di hadapan Allah sebagai hamba yang bersabar dan bersungguh-sungguh dan bersabar terhadap komitmen kepada Allah sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam format ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fitrah Allah menciptakan kita manusia dan jin tidak lain kecuali untuk beribadah. Maka langkah konkretnya adalah kita bisa menjaga wudhu kita dari waktu ke waktu. Sebagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang semasa masih hidup di dunia, Nabi sudah mendengar
langkah-langkah kakinya, bunyi terompahnya, dikarenakan Bilal antara lain amalan utamanya adalah menjaga wudu, isbahul wudu, menjaga wudu. Meskipun tidak akan sholat, belum waktunya sholat, wudu batal sholat, wudu batal wudu, batal wudu lagi. Ini menjaga wudu. Yang kedua, kita mengupayakan diri sholat tepat waktu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan satu pemahaman bahwasanya hidup kita ini hanya menunggu waktu sholat. Kalaupun subuh kita turun dari sholat subuh, kita persiapan hendak ke kantor, kerja kita di kantor itu apapun aktivitasnya, konsepnya adalah menunggu waktu sholat duhur. Sholat duhur usai, kita pulang istirahat atau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, konsepnya tetap dalam penuh kesadaran kita menunggu waktu sholat asar. Kalau ini yang menjadi konsep di dalam pikiran kita, maka insya Allah mustahil kita itu akan sholat mengulur-ngulur waktu, pasti akan sholat tepat waktu. Dan yang terakhir adalah masalah sholat ini kita upayakan, terutama kita bapak-bapak kaum muslimin, sholat fardunya dengan berjamaah. Ini beberapa langkah konkret sehingga kita bisa tertuntun oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengurai problem-problem. Kalau sholat kita beres, Allah akan memberesi segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Bukan atau janganlah kita sholat itu hanya pada sisa waktu, tetapi kegiatan kita di luar sholat itulah sesungguhnya yang dalam konteks mengisi waktu menunggu sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis sari ba'idna wa qad hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.